Shalom, selamat pagi, salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita di dalam istirahat kita. Dan pada pagi ini kita akan memulai segala aktivitas kita. Sebelumnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-10 sampai ke-15. Judul renungan pada pagi ini adalah kebaikan yang timbul karena firman Tuhan. Saudara sekalian, kebaikan hati merupakan salah satu sifat yang tidak hanya ada dalam hati, tetapi sesuatu yang harus nampak di dalam perilaku setiap orang, khususnya sebagai anak-anak Tuhan. Harapan dan kerinduan dari kebaikan hati adalah terciptanya dunia tempat di mana kita tinggal yang merasakan keadaan yang nyaman dan damai. Di mana di sana terdapat rasa kepedulian terhadap orang lain, membantu, menolong, saling menguatkan dalam keadaan apapun, dapat saling memberikan satu pertolongan yang nyata. Saudara sekalian, bacaan di dalam Kisah pasal 17 ayat 10 sampai 15 tidak bisa terlepas dari ayat-ayat sebelumnya, di mana Paulus dan Silas tiba di Berea yang dilatar belakangi oleh adanya peristiwa penghasutan dan gerakan provokatif dari sebagian besar orang-orang Yahudi yang tinggal di Tesalonika karena iri hati dengan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di rumah ibadah. Di dalam pemberitaannya, Paulus jelas menjelaskan dengan rinci bahwa Mesias itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Akibat pemberitaan tersebut, banyak orang yang tergerak hati dan menjadi percaya, baik dari kalangan orang Yunani maupun juga orang-orang lain dan perempuan-perempuan terkemuka, sehingga orang-orang Yahudi pada waktu itu yang tinggal di kota Tesalonika menjadi iri hati dan menghasut, bahkan mengajak para penjahat dan preman untuk menangkap Paulus dan Silas. Keadaan di Berea itu jelas berbeda sekali. Ada perbedaan yang mencolok yang dirasakan oleh Paulus dan Silas, karena orang-orang Yahudi yang duduk mendengar pengajaran Paulus di rumah ibadah berbeda dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika. Di Berea orang-orang Yahudi memiliki hati yang baik dan justru menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Mereka menjadi percaya dan setiap hari menyelidiki kitab suci dan mencari tahu kebenaran atau tidaknya pemberitaan dari Rasul Paulus. Keterbukaan dan sikap mau menerima pengajaran, bahkan bagaimana mereka menanggapi adalah kedewasaan yang dimiliki oleh orang-orang di Berea. Mereka tidak menolak, dan kalaupun tidak menerimanya, mereka justru tidak melakukan penghasutan atau provokasi kepada banyak orang untuk melakukan tindakan kejahatan kepada Paulus dan para pengikutnya. Orang-orang di Berea, mereka mempunyai pikiran yang luas. Mereka bersedia untuk mendengar dan bahkan mau menyelidiki kebenaran pemberitaan Paulus lewat kitab suci, walaupun pada awalnya mungkin tidak seperti pandangan atau pemahaman terhadap ajaran mereka. Sikap keterbukaan dan mau diperbaharui dan mau menyelidiki kebenaran adalah contoh bagaimana kita yang hidup di dalam beragam perbedaan dan pandangan untuk terus-menerus mengedepankan kebaikan hati dan keterbukaan di dalam kita menyikapi hal-hal yang baru. Firman yang disampaikan kepada orang-orang di Berea membuat mereka mau diperbaharui dan hidup di dalam kebaikan hati. Sehingga mereka ketika datang ancaman dari luar Paulus, segera dihindarkan, dijauhkan dari kejaran orang-orang Yahudi di Tesalonika. Hidup dalam kebenaran iman adalah orang yang memiliki hidup
yang kokoh dan teguh, mempunyai prinsip, tidak dapat dibodohi dan dirasuki oleh niat jahat, apalagi berkomplot untuk melakukan kejahatan. Mereka tidak ada niat untuk mengacaukan, tetapi berupaya untuk selalu hidup rukun, damai dalam perbedaan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat melihat kehidupan orang-orang Kristen di Berea. Untuk itu marilah kita hidup dalam kebaikan hati, karena dengan kebaikan hati maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan tidak mudah dihasut oleh kejahatan, dan kita semakin menyadari hidup dalam perbedaan secara bersama-sama. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menguatkan setiap kita. Selamat bekerja dan beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.